Shalom dalam kasih Kristus dan selamat beribadah secara online melalui Facebook dan juga YouTube. Sila rujuk kepada link BMOS Jaya jika anggota yang memerlukan pelayanan ataupun pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melihat kepada buletin gereja kita pada hari ini. 7 hari bulan Februari 2021, minggu pertama dalam bulan Februari. Baik, kita merujuk kepada bahagian yang pertama, bahagian B, kebaktian untuk ibadah pada pagi ini. Dan yang memimpin pujian yaitu saudara kita Jason Rangga. Dan untuk minggu hadapan, saudari kita Rebecca Ganet, dan penyampaian firman Tuhan akan dibawa oleh Reverend Balang Rining pada pagi ini. Minggu hadapan, Pastor Billy Paran, dan penyanyi latar untuk minggu ini, kumpulan 1, kumpulan 2, minggu hadapan, dan juga pemuzik pada hari ini, kumpulan 1, kumpulan 2, dan slides live streaming dan akan boleh dilayari melalui FB ataupun YouTube. Akan dikendalikan oleh pelayanan multimedia. Dan yang kedua, bahagian C untuk persekutuan doa pada malam Selasa. Untuk minggu ini, persekutuan doa akan dibawa oleh Pastor Esther Elisa, kemudian pada 16 nanti oleh Reverend Balang. Dan untuk makluman jemaat, seluruh jemaat, persekutuan doa pada malam Selasa akan dikendalikan oleh ketua dalam keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Baik, untuk makluman, untuk persekutuan doa, setiap pelayanan yang ada di gereja ini, pelayanan Bapak, pelayanan Ibu, pelayanan belia dan juga kanak-kanak, tidak akan dijalankan di dalam gereja. Jadi sila rujuk kepada EJK pelayanan yang akan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan oleh setiap pelayanan. Baik, yang seterusnya untuk kutipan persembahan. Setiap persembahan yang telah dikutip oleh ketua keluarga boleh di bank in ataupun transfer online. Boleh juga diberi kepada bendahari gereja dengan akaun-akaun yang telah disediakan di dalam bahagian I. Sila ambil perhatian bagi setiap ketua keluarga. Bagi setiap kutipan ini hendaklah dihantar kepada bendahari yang bertugas. Baik, bahagian K berita dan informasi. Yang pertama, aktiviti di gereja ditangguh dan kita gunakan live streaming sepenuhnya. Aktiviti di gereja sepanjang PKP ditangguhkan, tetapi jemaat gereja wajib mengikuti ibadah secara online setiap pagi Ahad, ya, sepanjang PKP ini melalui Facebook ataupun YouTube ataupun apapun yang kita boleh capai melalui saluran yang kita ada di rumah, ya. Dan ketua dalam setiap keluarga bertanggung jawab untuk memastikan semua ahli dalam keluarga masing-masing untuk ikut beribadah bersama-sama, dan juga untuk persekutuan doa dalam keluarga sepanjang PKP ini, ketua keluarga bertanggung jawab untuk mengumpulkan setiap ahli keluarga di rumah masing-masing. Dan seterusnya untuk tangguk dalam keluarga, seperti yang kita maklum tadi, hendaklah dihantar kepada bendahari ataupun di bank in ke akaun gereja mengikut kesesuaian masing-masing. Dan yang kedua, kutipan tangguk untuk bangunan.
Tangguk bangunan untuk menampung keperluan rumah pastor kita akan dijalankan pada hari ini, dan bayaran ansuran perlu kita lakukan pada setiap 1 hari bulan setiap bulan. Mohon kerjasama seluruh jemaat gereja untuk terus mendoakan secara serius pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati setiap yang setia dalam melayani Tuhan secara keuangan. Baik, nomor 3, perkara yang ketiga, acara perjamuan kudus. Acara perjamuan kudus akan dijalankan pada Ahad depan, dan jemaat semua boleh mengikuti acara jamuan serentak yang akan dikendalikan oleh pastor kita sehingga selesai melalui live streaming. Ketua keluarga diminta untuk menyediakan peralatan jamuan masing-masing di rumah. Sila maklum ya. Dan yang seterusnya, perkara yang keempat, berkaitan dengan anggota baru dalam keluarga BM Mos Jaya. Pastor-pastor, majelis gereja dan seluruh jemaat gereja mengalu-alukan kehadiran 2 keluarga baru yang baru menyertai keluarga BM Mos Jaya, yaitu keluarga saudara kita Martin Pudun dan juga keluarga saudari Mujan Ajeng yang telah berkeputusan untuk menjadi sebahagian daripada ahli dalam keluarga BM Mos Jaya. Doakan penyertaan Tuhan dan persetujuan kita bersama dalam membangun satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan seterusnya untuk ayat renungan kita pada pagi ini, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan 16. Katanya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu dia firman Tuhan untuk renungan kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita, sebelum kita teruskan acara yang lain, kita berdoa. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang sedang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa kami yang tidak pernah lupa untuk mengasihi, mengampuni, menyertai dan membimbing kami sepanjang hari. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur yang tidak terhingga atas berkat dan pertolongan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami mampu berkumpul di tempat ini ataupun di rumah kami Tuhan untuk ibadah dan menyembah dalam keadaan yang sehat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami pun tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Selain kami hanya mampu melalui pujian dan penyembahan yang mampu kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dalam ibadah kami Tuhan pada hari ini, kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat mampu menjadi terang bagi orang lain yang ada di luar sana Tuhan. Baik yang sedang menonton dan mengikuti acara ini melalui media massa, Facebook, YouTube, ataupun saluran apapun yang mereka sedang ada di rumah. Tuhan berkati setiap yang ikut ibadah ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang melayani dalam keluarga di rumah, baik yang bekerja di darat, di laut, di udara, dan dimanapun jemaat kami berada Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap pelayan-Mu Tuhan, hamba Tuhan yang sedang membantu dalam melayani dalam rangkaian acara ibadah ini. Mulai dari pemain musik, worship leader, penyanyi, pelayanan multimedia dan penyambut tetamu dan apapun yang mereka mampu melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan.
Tuhan, khususnya pada pagi ini, kami berdoa Tuhan, kami angkatkan hamba-Mu Tuhan Yesus, yang akan menyampaikan sabda-Mu pada hari ini. Engkau yang gunakan mulut lidahnya Tuhan, hatinya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan daripada kuasa iblis. Ya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan Yesus dari pembukaan, pertengahan, dan hingga penutupnya acara kami. Tuhan, Engkau sertai dan bimbing kami Tuhan Yesus. Kami juga ingatkan ya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu Tuhan Yesus yang berada di rumah, mungkin ada yang dalam pergumulan, ada yang sakit ya Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan. Tuhan, Engkau ada yang bergumul Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam keluarga mereka Tuhan. Mungkin ya Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, ada yang dalam keadaan yang tidak cukup uang Tuhan Yesus. Engkau melawat Tuhan Yesus, Engkau memberikan ya Tuhan yang terbaik bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, sertailah kami dalam kami jalankan tugas-tugas kami Tuhan, agar kami mampu untuk menjalankan kewajiban kami Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Engkau mendengar doa kami Tuhan. Atas kesempatan ini Tuhan, Engkau memberikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang hidup, kami mulaikan ibadah ini pada pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat BMOS Jaya. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Ya, Jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada, yang mengikuti live streaming kita pada pagi ini, saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri serta mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lewat nyanyian ini yang mengatakan, manis kau dengar Tuhan. kita naikkan sekali lagi nyanyian ini. Ya Tuhanku,
Amin. Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita terus bersuka di dalam Tuhan. Dengan nyanyian mengatakan bersuka di dalam Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setia Yesus tak pernah berubah buat selamanya. Amin. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersyukur
masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya mengajak kita diam sejenak dan renungkan bagaimana gaya hidup kita selama ini. Adakah kita sudah tentukan hidup kita mengikut Yesus? Jika belum, marilah tentukan hidupmu pada pagi ini untuk mengikut Yesus. Karena hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan ini dengan sikap doa kita. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kita naikkan sekali lagi. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Kami mau Ya Tuhan, benar ya Bapa. Ini satu kerinduan hati kami, ingin mengikuti Engkau sepanjang hidup kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua pada pagi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena anugerah. Jemaat Tuhan yang Kau kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan berdoa untuk beberapa perkara yang menjadi pergumulan kita bersama, yang menjadi satu perkara yang kita doakan bersama pada pagi ini. Yang pertama, kita doa khusus untuk para pemimpin kerajaan Malaysia dalam menangani masalah ataupun isu-isu semasa yang kita ketahui saat ini, yaitu kita dalam jangka untuk menangani masalah COVID-19. Kita berdoa Tuhan memimpin setiap pemimpin kerajaan kita Malaysia. Dan seterusnya kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan ataupun pemimpin gereja lokal dalam memimpin gereja semasa dalam keadaan PKP ini. Yang ketiga, kita terus berdoa juga untuk setiap frontliner yang bertugas di mana juga mereka. Termasuk juga kita doakan bagi keluarga mereka yang telah mereka tinggalkan di rumah. Kita berdoa agar Tuhan memelihara. Yang seterusnya kita berdoa juga untuk setiap anak muda yang saat ini bekerja dalam tempo PKP, dan juga anak-anak sekolah, anak-anak muda yang bersekolah maupun berkuliah di mana juga dalam tempo PKP ini. Kita berdoa Tuhan menyertai mereka. Yang terakhir kita juga berdoa untuk setiap ahli keluarga yang kita bersama saat ini menonton ataupun beribadah bersama. Kita doakan mereka, kita doakan setiap pribadi kita, supaya Tuhan melawat kita, Tuhan memberi pemulihan bagi setiap pribadi kita. Mari kita bersama berdoa, dan saya akan mengakhiri doa kita bersama pada pagi ini. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, pencipta segala isi yang ada di dunia ini. Kami mempercayai kekuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan, Allah yang penuh mukjizat, Allah yang melakukan mukjizat. Dalam hal yang sama kami percaya Allah yang bekerja dan Allah berkuasa. Tuhan, saat ini kami mengimani seluruh di hidup kami bahwa Tuhan itu hadir bersama. Bapa kami di surga, pagi ini kami berdoa bersama, mengangkat setiap perkara yang kami telah jelaskan sebentar tadi, khususnya bagi pemimpin negara. Setiap mereka yang bertanggung jawab saat ini
untuk memikirkan, merancang sesuatu dalam menangani masalah isu-isu semasa, baik secara politik, dari segi ekonomi, sosial yang terjadinya akibat daripada COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan menyertai segala sesuatu yang mungkin menjadi halangan. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka ketabahan hati. Kami percaya sebagai seorang pemimpin, banyak cabaran yang harus mereka hadapi, bukan secara cabaran secara dalaman, juga cabaran luaran. Kata-kata orang yang mungkin mengguris hati dan pikiran mereka. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka saat ini. Tuhan menyertai mereka, supaya setiap perancangan, setiap apa yang mereka lakukan, setiap pemimpin ini disertai Tuhan. Agar setiap yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Kami berdoa kiranya ada kuasa-kuasa iblis yang cuma mempengaruhi pikiran mereka, hati mereka, untuk mengaut keuntungan daripada pribadi orang lain, daripada akibat COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu dijauhkan. Kami berdoa akan adanya keadilan, akan adanya belas kasihan bagi setiap pemimpin. Kami berdoa Tuhan menyertai, dan juga bagi setiap menteri-menteri yang bertugas, baik dari segi kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan supaya mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar. Tidak ada satupun pengecualian ataupun hati mereka untuk menyeleweng daripada tugas. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin gereja dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja yang ada di seluruh Malaysia. Bukan saja kami mendoakan bagi SIB atau BM, kami juga berdoa bagi gereja yang lain. Kami berdoa saat ini Tuhan menyertai mereka, supaya setiap pemimpin dan hamba Tuhan diberi hikmat dari Tuhan, isi hati Tuhan dengan pimpinan Roh Allah, supaya mereka bertindak walaupun dalam keadaan PKP ini. Mereka dapat menabur benih firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi satu perkara yang membangun setiap jemaat. Tuhan, kami berdoa saat ini, jamah hati setiap pemimpin, supaya mereka dapat bertanggung jawab dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan karena jawatan, bukan karena satu perintah yang diberikan, tetapi karena kerinduan hati mereka untuk melayani. Kami berdoa Tuhan sertai. Kami berdoa Tuhan menjamah hati mereka, setiap pemimpin gereja maupun hamba Tuhan, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur merupakan isi hati Tuhan dalam membangun setiap jemaat. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, sukarelawan frontliner saat ini. Kami tahu ini bukan tanggung jawab yang remeh, tetapi ini satu tanggung jawab yang besar. Harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan satu kepentingan diri untuk orang lain. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka. Berikan mereka satu kesabaran dalam hati mereka, berikan satu ketenangan hati mereka untuk merawat setiap orang. Kami berdoa Tuhan menetapkan dalam diri mereka untuk memiliki satu tanggung jawab, komitmen dalam diri mereka untuk melaksanakannya sampai selesai. Kami berdoa supaya Tuhan menjauhkan mereka dari sakit penyakit, roh-roh iblis yang coba mengganggu mereka. Kami perintah itu dijauhkan. Kami mohon lawatan Tuhan hadir dalam diri mereka, baik mereka yang melayani setiap pesakit yang positif maupun mereka yang dalam rawatan saat ini. Kami berdoa Tuhan sertai, baik frontliner yang merupakan orang yang percaya saat ini. Kami juga berdoa mendoakan mereka saat ini, walaupun mereka harus tidak bersama dalam beribadah, tapi Tuhan menyertai mereka. Baik mereka juga, kami percaya Tuhan bekerja dalam diri mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini menyerahkan setiap anak-anak muda, baik yang bekerja saat ini ataupun yang bersekolah
ataupun sedang menunggu waktu bekerja, kami berdoa Tuhan menyertai, supaya Tuhan menetapkan dalam diri mereka kesabaran, ketabahan. Karena kami percaya banyak yang bekerja harus bekerja lebih waktu. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka. Bagi mereka yang saat ini menunggu waktu untuk bekerja, mencari pekerjaan, berdoa, kami berdoa kepadamu supaya Tuhan menetapkan dalam diri mereka kesabaran dan juga keimanan, ketaatan mereka kepada Tuhan. Dengan apa yang mereka hadapi, mereka tetap memandang Tuhan sebagai sumber pengharapan. Baik anak-anakmu yang bersekolah saat ini, baik di sekolah menengah maupun yang ada di college, university atau sebagainya, kami berdoa dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan mereka. Tuhan lindungi daripada sakit penyakit. Tuhan berikan mereka satu hati yang penuh ketenangan. Baik mereka yang sedang menjawab ujian, menghadapi ujian dan menduduki ujian awam ataupun biasa, kami berdoa Tuhan menyertai mereka, agar mereka tenang dalam mereka belajar. Tuhan, kami juga berdoa, kami rindu sekali lagi melihat anak-anak-Mu berkumpul beribadah. Namun karena keadaan yang terjadi, kami harus berdoa, beribadah di rumah sendiri bersama keluarga. Saat ini kami berdoa agar Tuhan menyertai setiap keluarga yang beribadah saat ini, di mana mereka berada, maupun dalam jumlah yang banyak maupun dalam jumlah yang sedikit. Kami percaya Tuhan itu ada bersama. Tuhan itu Maha Adil. Saat ini kami berdoa Tuhan melawat setiap keluarga yang beribadah saat ini, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan oleh setiap umat percaya saat ini. Kiranya dalam kalangan keluarga saat ini menghadapi masalah-masalah tertentu, baik secara dalaman maupun secara luar, kami berdoa Tuhan memberikan peneguhan dalam diri mereka, memberikan jalan keluar dalam diri mereka, supaya mereka lebih setia, taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memulihkan setiap keluarga, Tuhan memberkati juga setiap keluarga saat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami naikkan nama-Mu sekali lagi, Allah yang perkasa, Allah yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. kesukaan hidup kami. Mengiring-Mu adalah kekuatan hidup kami. Hanya Kau satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Buat jemaat Tuhan yang sedar akan jauh dari Tuhan, kembalilah. Tuhan memanggil-Mu untuk kembali. Dia sentiasa ada di hadapan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada pagi ini, buatlah satu keputusan untuk terus mengikut Yesus seumur hidupmu. Terima kasih.
kasih Yesus, karena Kau senantiasa ada untuk kami. Di saat kami jatuh, di saat kami meraihkan kemenangan, di saat kami dalam apapun situasi, Tuhan, Kau senantiasa ada bersama kami. Kami meminta ampun atas kesalahan kami, Tuhan, jika kami tidak pernah bersyukur dalam hidup kami, Yesus. Pada pagi ini, Tuhan, kami berkumpul dan tekad untuk terus mengikut Engkau. Terima kasih, Yesus. Tuhan, kami berdoa sebelum kami masuk ke ruang khotbah, Tuhan, kepada hamba Tuhan, biar lewat khotbahnya, Tuhan, firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Biar bagi semua jemaat yang mendengar, memahami isi hati Tuhan yang disampaikan lewat hamba. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Ini doa kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kita beribadah kepada Tuhan, yang namun pun situasinya tidak sama seperti di gereja, tetapi saya yakin apabila kita mengadakan ibadah kita dengan segenap hati, dimanapun kita berada, maka suasananya juga sama seperti di gereja. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini, kami datang di hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu, karena kasih setia Tuhan yang begitu besar memelihara dan memimpin kami, sehingga pada pagi hari ini kami memiliki kekuatan dan kami juga mengambil waktu yang indah di hadapan-Mu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, agar segala sesuatu yang kami bicarakan benar dipimpin oleh Roh Tuhan. Agar hamba-Mu disembunyikan di belakang salib-Mu, yang nyata di dalam pelayanan ini adalah Tuhan sendiri yang nyata. Dan kuasai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar segala sesuatu yang kami lakukan berjalan menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena doa yang kami naikkan kepada-Mu, Tuhan telah dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami memperalaskan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu dua macam jalan. Kalau kita lihat, jalan ini sangat berguna bagi kita, karena jalan ini kita lalui agar kita dapat sampai kepada tujuan kita. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sama-sama membuka dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya membacanya untuk kita sesuai dengan terjemahan Alkitab yang ada pada saya. Garis yang di atas, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian seorang fasik. Orang fasik, mereka seperti sikam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat yang terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat pembacaan ini, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud sendiri. Menurut ilham daripada Roh Allah, Daud menulis Mazmur ini. Mazmur ini juga dialamatkan oleh Daud kepada orang saleh atau orang benar, dengan tujuan agar orang benar tetap berdiri teguh dalam menghadap ancaman dunia ini. Karena dunia ini tampil dengan kekayaan dan keindahannya agar menawan hati orang-orang yang tekun kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui pembacaan ini kita menghadapi dua persimpangan jalan yang dapat menyoroti siapa sebenarnya kita. Melalui pembacaan ini secara langsung ayat firman Tuhan menyatakan siapa pribadi Anda sebenarnya ketika saudara meneliti dan melihat bahagian firman Tuhan ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena dari pembacaan ini kita berhadapan dengan kaca firman Tuhan. Yang pertama kita lihat yaitu jalan orang benar. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dikatakan dalam ayat yang pertama, jalan orang benar ditandai dengan perpisahan daripada hal-hal yang jahat. Ini sudah jelas saudara-saudara bahwa jalan orang benar itu dipisahkan daripada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, bahkan hal-hal yang Allah tidak senangi. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama dikatakan, saya baca ulang lagi, berbahagialah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, jalan orang benar ditandai dengan daripada perpisahan dari hal-hal yang jahat. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, kita perhatikan. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang benar itu tidak mengindahkan nasihat orang-orang yang tidak benar. Orang benar itu tidak memperdulikan nasihat orang fasik, melainkan mereka menutup telinga dan pikiran serta hati mereka bagi nasihat
orang-orang yang tidak benar. Bujukan mereka itu tidak diindahkan. Lalu kita perhatikan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kita lihat ayat ini, dia orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak suka berdiri atau berdiam di jalan orang berdosa. Ini sikap dan tingkah laku seorang yang benar. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari teks ini dapat menjelaskan siapa sebenarnya kita. Kalau selama ini kita suka dengan yang jahat, kalau selama ini kita terpengaruh dengan daya tarik dunia, berarti kita bukan seorang yang benar. Lalu kita lihat, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tindakan orang benar ini, langsung mereka menutup hati dan pikiran, tidak melayani nasihat dan bujuk rayunya orang-orang yang berdosa. Lalu kita perhatikan ayat yang kedua, jalan itu ditanda dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini kesukaan orang benar. Kalau seseorang benar itu tidak membaca firman Tuhan, dia merasa tidak senang. Dia merasa bersalah karena tidak membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sangat berharga baginya. Firman Tuhan ini sangat berarti baginya. Firman Tuhan ia nikmati dan rasa lebih manis daripada madu. Ini pengalaman seorang benar. Dan firman Tuhan juga menyucikan dia daripada segala kejahatan. Kalau kita lihat dalam kitab Injil, bahwa firman itu menyucikan kita daripada segala hal-hal yang jahat. Dan firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kita. Ini dikatakan dalam Mazmur bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Karena itu saudara-saudara, orang benar itu selalu berjalan seiring dengan kebenaran firman Allah. Selalu berjalan dengan berpandu nasihat-nasihat daripada Allah. Agar dia tidak berjalan dalam kehendak dirinya sendiri. Lalu kita lihat dalam ayat ini, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia mengecapi firman Tuhan itu, menikmatinya dengan sesungguhnya, menikmatinya dengan segenap hatinya. Agar kenikmatan daripada firman Tuhan itu dapat menawan perasaan dan seluruh pikirannya, agar dia teguh dan tetap di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita lihat selanjutnya, jalan itu ditanda dengan berkat Allah. Ayat yang ketiga, saya membaca bagi kita, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, daripada ayat yang ketiga ini sangat jelas bagaimana kehidupan seorang benar itu. Seorang benar yang berjalan diiring dengan berkat Tuhan. Karena kita lihat dalam ayat yang ketiga dikatakan,
Orang benar itu dikatakan mantap atau stabil, atau dengan kata lain juga tetap. Dia balance di dalam semua. Dia tidak berjalan mereng, tetapi dia berjalan secara benar. Lalu kita lihat, dia kokoh atau teguh walaupun banyak ancaman. Jadi saudara sekalian, ini satu berkat. Jangan kita salah berpikir hanya menerima uang saja itu berkat. Nafas hidup itu adalah berkat. Kekuatan itu adalah berkat. Hari ini adalah berkat. Dan apa saja yang kita terima itu berkat. Maka itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang berkat, kita diberkati. Berkat kita adalah di bawah perlindungan Tuhan. Namun pun dunia diancam dengan COVID-19, tetapi kita masih sehat sampai hari ini. Itu adalah berkat. Maka itu saudara-saudara, kita perhatikan berkat yang dinikmati orang yang berjalan dalam kehendak Allah adalah kesuburan, subur. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca ini, dia hidup di tepi aliran air itu, daunnya tidak layu. Artinya dia hidup dengan kesuburan. Subur tandanya hidup. Kalau dia layu artinya mati. Kalau dia subur artinya dia hidup. Daripada kesuburan itu dia menjadi besar. Daripada ia menjadi besar, dia dapat memberikan pelindungan kepada orang yang suka berlindung di bawah pokok itu. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita perhatikan. Ini satu kehidupan orang benar yang diberkati Tuhan. Dia bertumbuh. Dia subur di dalam Tuhan. Lalu berikutnya, daya hidup dia tahan. Karena dikatakan daunnya tidak layu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau daun tumbuhan yang kita tanam itu layu, berarti dia kekurangan air. Kalau tumbuhan yang kita tanam itu menjadi kering, berarti dia sudah tidak hidup lagi. Maka itu saudara-saudara, orang yang benar itu kehidupannya dia memiliki daya tahan. Dia tidak mudah layu. Banyak orang hari ini ketika menghadapi tentangan sudah lemah dalam iman. Kalau sudah menghadapi tentangan tidak mau berdoa. Dan kalau menghadapi ancaman dia sudah menjadi tawar hati dan mundur daripada imannya. Itu bukan pendiam seorang benar. Seorang benar itu semakin dia diserang, semakin dia dilanda angin tofan, semakin dia bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat satu tanda kebenaran kita yang hidup di saat ini, semakin dunia ini diancam oleh COVID-19, semakin kita lebih tekun berdoa, semakin kita lebih tekun dalam firman Tuhan, semakin kita tekun persekutuan dalam keluarga kita. Itu sangat indah, itu tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang berjalan dalam jalan yang benar. Lalu kita lihat keberhasilan. Dia berbuah pada musimnya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap pokok yang ditanam dan tiba waktunya dia berbuah, dia akan berbuah. Itu menandakan
ada kehidupan di dalamnya. Maka itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, daripada hal yang seperti ini, orang dapat melihat kita. Apakah kita benar orang benar? Apakah kita menghasil satu buah yang memberikan dorongan atau memberikan semangat kepada orang lain, atau kita sudah menjadi layu? Orang benar itu selalu menjadi berkat. Maka itu Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya harap semua jemaat di BIM Musjaya menjadi orang yang benar dan berjalan di atas jalan yang benar sesuai dengan penguraian firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan lihat yang kedua, jalan orang fasik. Oke, kita lihat jalan orang fasik ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Kita lihat jalan ini mempunyai sifat yang berlawanan dengan jalan orang benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jalan ini berbeda daripada jalan yang kita pelajari yang pertama. Jalan ini berlawanan, bertentangan dengan jalan orang benar. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sikam yang ditiup angin. Artinya orang fasik adalah kosong, tidak punya pendirian, tidak punya dasar hidup yang kokoh atau fondasi yang kuat. Ini yang kita lihat agak berbeda. Karena dia kosong, mudah ditiup angin, mudah terpengaruh dengan gaya dunia ini. Apa yang dunia tawarkan, dia pasti terima, dia pasti ikuti. Lalu kita lihat, mudah diumbang-ambingkan. Kalau orang katakan begini, dia ikut. Kalau orang katakan begitu, dia ikut. Dia tidak punya pendirian, sebab dia kosong. Maka itu saudara-saudara, sangat jelas pendirian orang fasik itu mudah goyah, mudah terpengaruh, mudah hanyut karena keadaan zaman. Lalu kita lihat, jalan ini menuju kesudahan yang berlawanan dengan jalan orang benar. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sangat jelas dalam ayat yang kelima. Kita perhatikan, orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Kalau orang fasik, orang yang salah itu di hadapan hakim, dia goyah. Dia tahu dan dia sadar bahwa dia salah. Dia tidak tahan dalam penghakiman. Sebab karena dia salah. Karena tidak ada perkara yang benar di dalamnya. Lalu kita lihat ayat seterusnya. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Saya teringat waktu saya belum terima Tuhan. Sebelum saya terima Tuhan, kalau orang berbicara tentang nama Tuhan, saya jadi kosong. Saya tidak tahu apa topik yang saya bicarakan. Karena apa? Karena pembicaraan mereka itu adalah berdasar firman Tuhan. Karena saya tidak tahu
firman Tuhan. Karena saya tidak mengerti firman Tuhan. Itu keadaan saya sebelum percaya. Kita tidak senang kalau orang berbicara tentang hal-hal rohani, kita tidak suka. Hal itu tidak menarik bagi kita. Karena perkara itu belum kita alami dan belum kita miliki. Maka itu orang yang berdosa itu tidak bertahan dalam kumpulan orang benar. Dia tidak tahan dalam duduk bersama orang benar. Lalu kita lihat ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah sangat jelas bahwa jalan orang yang berdosa, jalan orang fasik itu adalah menuju kebinasaan atau kematian kekal. Maka itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Daripada dua perbedaan ini, kita sudah mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Maka itu kita perlu memilih antara salah satu daripada jalan yang saya sudah sampaikan. Sampai kepada kesimpulan, kita telah mendengar penguraian tentang dua jalan. Untuk memilih salah satu dari antaranya, itu bukan keputusan, itu keputusan saudara sendiri. Selama ini jalan mana yang kau tempuh? Jalan orang benar atau jalan orang fasik? Pada akhir jalan orang fasik menuju kebinasaan, tetapi akhir dari jalan orang benar penuh dengan berkat dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Kami belajar tentang dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tuhan mengenal setiap pribadi kami. Apakah kami benar di hadapan-Mu atau orang yang berdosa? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Engkau menginsafi kami, agar kami berjalan di jalan yang benar. Jangan membiarkan kami terus mengikuti jalan orang berdosa, tetapi pegang tangan kami, bawa kami kembali kepada jalan-Mu, agar melalui hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, berkati firman-Mu yang namun pun hamba-Mu telah berhenti untuk membicarakannya. Tetapi mari Tuhan menghidupkan firman-Mu dalam hati dan ingatan setiap pribadi kami. Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan kami sebagai pengucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Tuhan, berkati tangan anak-anak Tuhan yang memberi kepadamu hari ini, sesuai dengan berkat yang telah mereka terima, dan mereka dapat menyumbang dan memberikannya sebagai pengucapan syukur dan pujian mereka kepadamu. Kiranya persembahan anak-anak Tuhan menjadi satu persembahan yang mendatangkan bau harum di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarga jemaat kami yang tidak sempat memberi, karena Tuhan tahu mereka tidak punya apa-apa. Namun Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan sukacita, dengan pengharapan yang di dalam Tuhan, agar pada hari yang akan datang saat mereka menikmati berkat-Mu dan mereka akan memberikan kepadamu. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan daripada Roh-Mu yang kudus menyertai jemaat ini mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.